Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Terima kasih ya sebelumnya buat sahabat semua yang sudah klik video ini dan menonton ya, tonton hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Oke. Di sini Agnes ingin memprediksi memenuhi request sahabat kita ya. Apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah putus ya tentunya. Oke. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar dan bermohon yang terbaik untuk hubungan ini. Oke. Kita akan mulai shuffle, silahkan dipilih. Di sini gue sudah siapkan 3 bunga ya, ada bunga warna ungu, warna putih dan warna orange ya. Kalian bisa pilih satu atau dipilih ke semuanya. Kali ini adalah general reading ya. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, sekarang kita akan mulai di file yang pertama. Apakah dia sudah punya penggantimu setelah putus ya di hatinya? Ada bunga warna ungu, ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Oke. Ya. Kalian sangat men-shuffle, jadi fokusan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan. Jangan lupa ya, like-nya, komennya, subscribe-nya dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video Gondes terbaru. Ya, tetap berdoa ya kepada Sang Maha Kuasa karena hanya jawaban Allah Subhanahu wa taala tukang pemilik alam semesta yang dengan tepat dan benar ya. Ini adalah prediksi. Fokus ya, berdasarkan shuffle. Ini adalah general reading ya, jadi bisa resonan bisa tidak tergantung dari vibrasi yang dari sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ini bukan pedoman hidup, tetapi hanya sebagai clue atau gambaran bahwa seperti ini loh gitu, dan jadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Oke, gunakan shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang pertama, apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah putus ya? Di sini ada Ace of Cup. Ada The Hanged Ones ya. Ada Six of Swords. Ada Knight of Swords. Dan ada Queen of Cup. Setelah pergi dari kamu atau setelah meninggalkan hubungan ini atau setelah terpisah ya, dia tidak mempunyai orang ketiga atau pengganti kamu. Dia hanya menginginkan sebuah kesuksesan dalam bentuk tanggung jawab ya. Dia belum bisa move on dari kamu sebetulnya. Dia terkadang pengen menghubungi kamu tetapi dia tidak lakukan karena sebagai komitmen ya. Dia belum bisa meninggalkan kamu sebegitu aja, tetapi juga dia kalau menghubungi kamu tuh belum ada keberanian. Tetapi nanti dia akan menghubungi kamu ya, di sini. Dia akan menghubungi kamu. Apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah putus dari kamu? Kita lihat klarifikasinya. Apakah dia akan pada pengganti atau malah justru nanti akan balik atau kembali sama kamu ya? Soalnya di sini ada keinginan komunikasi sama kamu ya, tetapi dia tahan dulu karena dia mungkin ya punya perasaan baru putus 3 hari 4 hari atau setahun lah maksimal. Nah, seperti itu, atau bulan ya, masih bisa dihitung jari. Nah, dia masih berharap ya, mempunyai harapan, tapi dia putus asa.
Dia akan menghubungi kamu. Ini ada yang LDR-an ya, ada yang terhubung karena internet ya. Dia akan menghubungi kamu. Ya. Jujur dia tidak ingin mencari yang lain ya. Tidak ingin mencari yang lain. Ada godaan diri, tapi godaan diri itu timbulnya ke kamu juga, bukan ke yang lain. Dan dia sudah mempertimbangkan di sini. Bahwasanya dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia ingin selalu terhubung, walaupun tidak harus status kekasih atau komit, hanya sebagai teman atau sebagai apa, tetapi di sini ada Two of Wands dan ada Queen of Cup. Ingin menghubungin. Ada yang jarak jauh ini ya, LDR-an ya. Kita akan ambil decksnya. Gelisah, stres dia dengan saling masing-masing ini ya. Karena apa? Karena kamu sosok yang diharapkan, seperti itu. Tapi kenapa terjadi dinamakan masing-masing atau putus? Karena di sini dia jujur aja enggak atau belum bisa memberikan sebuah kepastian untuk hubungan ini. Makanya dia ingin melakukan sebuah modernisasi atau perjalanan ke depan ya, dalam pekerjaan tentunya. Dia menginginkan sebuah kehidupan, kesuksesan dalam kehidupannya, seperti itu. Dia itu di bagian tanggung jawabnya. Mungkin kalian berdileng dengan single parent atau dengan lajang, atau dengan lajang tetapi yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, seperti anak sulung atau anak yang kadang nggak ada ayahnya atau apapun itu. Tetapi dia meninggalkan hubungan ini bukan karena nggak sayang sama kamu. Sebetulnya dia nggak bisa meninggalkan ya. Di sini masih banyak harapan karena masih ada cup yang berdiri, ada 7 ya, ada 8. Sebetulnya masih ada cinta, cuman dia belum bisa memberikan kepastian ya. Mungkin kamu suka mempertanyakan tentang kepastian kedepannya, dan dia memilih untuk urbanisasi atau menjadikan sebuah perubahan ke depan. Nah, setelah itu baru. Tetapi ternyata dalam seiring waktu perpisahan kalian itu atau kalian saling menyudahi hubungan ini, dia nggak bisa tanpa terhubung dengan kamu. Dan besar harapannya dia bisa terhubung dengan kamu suatu saat. Entah setelah kamu menonton video ini atau beberapa hari kemudian akan menghubungi kamu ya. Dia sudah putus asa dan gelisah. Ini udah stres dan lelah dalam memikirkan hubungan ini tuh. Intinya nggak mau pisah gitu. Dia udah mempertimbangkan hubungan ini, bahwa dia gelisah dan ingin menghubungi, seperti itu ya. Oke, sekarang kode akan shuffle untuk pesan buat kamu. Kalau kode sarankan, berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Jangan sampai menyesal seperti di file 1 ini ya. Sudah terpisah, memikirkan, gelisah, kebingungan, dan ingin menghubungi. Itu hal yang dinamakan tindakan yang tergesa-gesa. Ini buat kamu ya, tetap optimis. Buat kamu ini pesan buat file 1. Ada angka 2. Angka 2 ada apa? Tetapi di sini dimaknainya sebagai sebuah komitmen kembali. Angka 2 ya. Seiring sepertinya seperti itu. Cuman kalian terlalu memikirkan hal-hal yang sekecil apapun tuh kalian besar-besarkan gitu loh, menjadi sebuah perpisahan. Dia akan meninggalkan kamu. Dia ini tidak akan meninggalkan, memang sudah meninggalkan, tetapi ada penyesalan. Ada angka 21 ya. Ini entah tanggal apa, tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau momen apa yang terjadi di sini. 21 sendiri dimaknai sebagai pembuktian ya. Akan terjadi sebuah pembuktian di hubungan ini nanti ya. Kode tidak bilang dia akan kembali sama kamu, tetapi dia akan menghubungi sama kamu ya. Minimal jadi teman, tapi dia besar harapan buat kamu. Dan diminta di pesan ini, kalau misalkan kalian terhubung kembali, jangan kekanak-kanakan,
Jadi tidak akan menjadi hubungan yang seperti ini ya. Oke. Apakah dia sudah punya penggantimu ya setelah di hatinya setelah putus dengan kamu? Tidak. Dia belum punya pengganti, justru dia ingin menghubungi kamu dan ingin kembali terhubung seperti itu. Saat ini yang dia rasakan adalah kegelisahan dan keputusasaan. Oke, file 1. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Artinya, waspada, hati-hati, jangan sampai menyesal di belakang nanti ya. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkatimu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Ada bunga warna putih. Apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah putus dengan kamu atau saling berjauhan dengan kamu? Di sini ada bunga putih, ini hanya sebagai mewakili daripada mempermudah menyalurkan atau mengirimkan energi kalian ke file yang kalian pilih ya. Oke. Jangan lupa like-nya ya, komennya, subscribe-nya yang pasti ya. Karena subscribe sahabat semua yang membuat Gondes bersemangat ya, memotivasi Gondes membuat video-video terbaru ya. Dan di-share ke sahabat-sahabat kalian. Insya Allah semoga saja channel ini bisa menjadi sebuah channel pilihan dan bisa bermanfaat buat sahabat semuanya ya. Oke. Gondes akan shuffle di file yang kedua. Apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah kalian putus? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Judul ini di request sahabat kita ya yang berada di Singapura ya. Dia bekerja di sana ya. Yang pasti doa Gondes semoga yang ada di sana di negeri orang atau di Indonesia semoga selalu dalam keadaan diberikan perlindungan pada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, sama pencipta, sama sempurna ya. Oke, Gondes akan shuffle. Apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah kalian putus? Fokus ya. Oke, langsung jatuh energi kalian. Ada Nine of Cup, cinta, banyak ya, kebahagiaan. Ini mencerminkan kebahagiaan perasaan dia terhadap hubungan terhadap kamu ya. Tapi kita akan lihat selanjutnya, kita akan tebar dulu ya. Ada Two of Pentacle, labil, tidak stabil. Ada Death ya. Fokus ya. Ada Ace of Swords. Tetap fokus. Kalau bisa, kalau iklan lewat jangan dijeda ya, karena akan memutus energi kalian ya. Biarkan iklan lewat dulu. Ada Wheel of Fortune. Ada banyak cinta. Kenapa terjadi putus dengan kamu? Ini kita bahasnya udah putus ya, untuk mantan ya. Apakah dia mantan maksudnya? Apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah kalian putus? Pastinya gitu ya, setelah menjadi mantan. Dia mempunyai banyak cinta buat kamu ya. Dalam keadaan putus pun dia masih mencintai kamu. Tetapi kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena ada keadilan. Dia menginginkan sebuah lembaran baru, melupakan masa lalu bersama kamu. Entah apa yang terjadi di antara kalian sehingga kalian memutuskan untuk menyudahi hubungan ini. Tetapi yang pasti di awal pemikiran dia ya, seiring waktu cinta itu masih ada buat kamu, dan dia ingin membuka lembaran baru dengan melupakan kisah-kisah masa lalu ya. Kita akan lihat lembaran baru untuk siapa, masa lalu tentang siapa. Kita akan lihat klarifikasinya ya.
Apakah lembaran baru ini tetap untuk kamu, ya? Tentang the Hanged Ones, ya, tentang sebuah kepastian, karena dia masih bimbang, dia belum bisa mengerti tujuan hubungan dengan kamu itu waktu itu apa gitu loh. Sisi lain dia belum bisa berdiri di atas kedua belah kakinya, di mana dia sebetulnya mempunyai pemikiran yang cemerlang ya, untuk tidak memutus kamu atau meninggalkan ke kamu. Tetapi karena dia belum mempunyai kekuatan, atau kalau dibilang tuh ya, hubungan itu kan tidak cuma sekedar hubungan ya. Saat ini apa yang dia inginkan? Ingin kembali sama kamu, akan menghubungi kamu, akan terhubung kembali dengan kamu. Itu yang ada di klarifikasinya, menerjemahkan atau menjabarkan tentang perasaan cintanya, karena dia memiliki cinta yang besar buat kamu, ya. Insya Allah, aminin. Kita akan lihat lagi apalagi yang dia pikirkan tentang hubungan yang sudah terpisah ini. Apakah dia memang sudah ada yang lain, atau akan membuka hati yang lain, atau masih akan ingin bertahan untuk kamu sekalipun sudah ada kata selesai atau udahan. Ada yang begitu banyak. Kadang kita memutuskan sebuah hubungan bukan karena nggak cinta ya, karena memang sesuatu yang membuat dia itu memilih untuk menyudahi, karena mungkin karena dia belum siap, atau mungkin karena dia jenuh, atau mungkin karena dia mau lagi fokus kerja banyak ya. Masalahnya ada kekecewaan di sini dalam hubungan dengan kalian, itu sebetulnya itu yang memicu sebuah keputusan untuk menyudahi hubungan ini dari dia. Pastinya kita bicara tentang dia ya, tapi ini bisa vice versa karena ini adalah general reading. Ada keberanian, dia itu kecewa kenapa terjadi putus dengan kamu, karena ada kekecewaan cinta yang dia rasakan. Entah apa yang terjadi tentang kamu dan dia, tapi yang pasti ada kekecewaan yang dia rasakan. Tetapi ini bisa vice versa, bisa kamu yang merasakan ya. Ada kekecewaan dalam hubungan ini yang membuat dia mengambil sebuah keputusan, tetapi ternyata kekecewaan ini lebih rasa cinta sama kamu itu masih di atas kekecewaannya. Kalau dia lagi sendiri mungkin akan merasakan kekecewaan. Kalau lagi terjadi sesuatu pertengkaran, dia akan merasakan sebuah kecewaan tentang hubungan ini. Tetapi ya, tidak bisa dipungkirin perasaannya dia adalah cinta sama kamu. Ya, dan ingin membuka lembaran baru ini untuk siapa? Untuk kamu, karena dia menginginkan sebuah terhubung kembali. Yang putus akan terhubung kembali, yang jeda akan terhubung kembali, yang miss kontak atau lost kontak akan terhubung kembali. Cinta ini tidak bisa putus nyambung. Tapi untuk kesempatan kali ini memang fatal. Kalau kemarin mungkin kalian cuma cukup bertengkar selesai, balikan lagi. Kalau yang ini memang sudah mengambil sebuah keputusan menyudahi ya. Walaupun entah siapa yang menginginkan kesudahan ini, atau siapa yang memang memutuskan hubungan untuk mengambil sebuah keputusan, tetapi yang pasti di sini ada salah satu di antara kalian yang tidak menginginkan putus, tetapi terpaksa harus putus karena mengimbangi ya. Tetapi pada intinya perasaan kalian tidak bisa dibohongi. Di sini ada cinta sebesar ini, cinta yang tumbuh dari dalam hati yang paling dalam, bukan sekedar cinta bukan. Dan ini adalah alam semesta yang mengiringi cinta kalian. Jadi alam itu selalu mempertemukan kalian gitu loh. Jadi kayak alam itu memang memberikan sinyal kepada kamu kalau kalian itu saling mencintai gitu. Ini ada di perasaan dia. Di saat dia labil, dia memang merasa bahwa dia sangat mencintai kamu. Tidak sangat, tetapi dia mempunyai cinta yang tulus dan suci buat kamu. Tulus. Tetapi karena ya, mungkin perjalanan cinta itu gak semulus yang kita inginkan. Kalau orang bercinta itu pasti, kalau orang jatuh cinta atau orang berpacaran itu pasti yang indah-indah, bukan. Di sini justru tempat aslinya saling bertengkar, saling mengecewakan, saling seperti itu yang membuat ya, entah kamu entah dia mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi. Mungkin kamu juga pernah sering ingin putus dari dia, dan akhirnya dia mengambil sebuah keputusan benar-benar putus. Tetapi tidak bisa dipungkiri, dia juga masih cinta sama kamu, dan kamu pun masih cinta sama dia. Boleh ditanya, boleh tidak, dia hanya ada di hati kalian yang jujur sedalam-dalamnya. Kalau kalian jujur, ada cinta yang suci di antara kalian, ada cinta yang tulus, bukan karena cinta abal-abal, cuman karena kepastian ini
yang membuat kamu atau dia tidak mengerti tujuan daripada hubungan ini. Seperti itu ya. Benar kan? Permasalahan itu berawal dari kalian bertengkar, salah paham, yang seolah itu memang jauh banget prinsipnya tuh, bedanya tuh jauh banget. Sebetulnya tidak ya. Dia suka telepon, kamu nggak suka telepon, kamu sukanya WA. Dia nggak suka WA, kamu nggak suka ditelepon. Dia suka nelpon, tapi kamu nggak suka ditelepon. Kamu suka WA, tapi dia nggak suka nulis WA. Sebetulnya ini kesamaan ya. Kemana Des bersamanya? Sama-sama ada rasa tidak suka. Tetapi kalian tidak mengambil sebuah keputusan untuk mengambil jalan tengah, ya kan? Bagaimana caranya, Des? Ya mudah sih. Gimana? Kamu suka WA, dia nggak bisa telepon. Bisa dong dia jawab karena malas nulis mungkin. Bisa dong dia jawab WA kamu melalui VN, rekam suara. Bisa kan? Itu sebetulnya kebijaksanaan di antara kalian dua tidak terbentuk di sini yang membuat selalu perbedaan prinsip itu terlihat mencolok. Perbedaan itu selalu terlihat dan membuat sebuah kekecewaan dalam hubungan ini yang membuat kalian akhirnya fatal, saling marah, saling menginginkan sebuah hubungan yang terbaik, yaitu menyudahi. Entah kamu entah dia, tapi yang pasti ini kedua belah pihak sejujur-jujurnya saling mencintai, bukan karena cinta biasa, cinta tentang sebuah ketulusan, sayang yang tulus, cinta yang tulus. Cuman kalian masih berada di masa gengsi satu sama lain, karena merasa tidak pernah bisa menemukan titik jalan terang atau kesamaan seperti itu. Oke. Dia nggak ada yang lain. Jujur dia masih mencintai kamu. Dan alam pun di sini terus turun untuk memberikan sebuah jawaban buat kalian, bahwa kalian saling mencintai satu sama lain. Boleh jujur, boleh tidak, tolong ditanyakan hati kecil sahabat semua. Ini ya. Apakah dia ada orang ketiga? Tidak. Dia belum mencari. Ada yang sudah putus sampai 2 tahun 3 tahun, tapi sebetulnya dia tidak punya pengganti. Ya, kalau yang duda ya tetap mau duda, kalau yang lajang ya dia tetap ngelajang. Kalaupun dia mempunyai pasangan, itu berarti ada orang ketiga dong, Des. Hatinya tidak untuk dia, tapi untuk kamu. Seperti itu. Karena saya akan buka pesan buat kamu. Hubungan antara kamu dan dia. Dan ini angka 11, apa momennya nggak tahu. Bulan 11 itu bulan atau tanggal ataunya momen kalian yang jangan melampaui batasan. Beda prinsip boleh. Itu kan hak asasi seluruh bangsa Indonesia. Tetapi harus tetap kontrol. Komit, kalian itu ada ada potensi berkomitmen ya. Dan kamu menginginkan itu juga kan. Alam selalu menyertai langkahmu, ya kan? Di sini mengikuti langkahmu. Alam lebih peka loh daripada kalian. Alam itu lebih mengerti loh tentang perasaan kalian. Walau kalian bilang tidak, Sang Maha Pemilik alam itu tahu gitu loh. Jadilah dirimu sendiri. Ya, yang pasti kamu harus jadi dirimu sendiri. Jangan menjadi orang lain atau menjadi topeng. Untuk disukai orang, kita tidak harus menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Ini loh aku apa adanya. Ya, itu yang akan menjadi sebuah pertimbangan untuk pasangan kamu. Aku galak, Des. Galak itu relatif. Sisi lain orang galak itu penyayang, tahu nggak sih? Ya kan? Seperti itu. Dan dia mengerti walaupun kamu galak itu kamu penyayang gitu. Cuman karena kalian tuh lebih menaruh ego di atas segalanya. Dia gengsi, kamu gengsi. Dia maunya ini, ego itu. Harus begini, kamu harus begini, hanya tidak ketemu. Tapi cobalah setelah menonton video ini ya, entah ini adalah ranah kalian atau tidak, jadikan sebagai pembelajaran bahwa ego itu tidak ada di atas segalanya. Yang ada akan merugikan diri kita sendiri ya. Beda dengan ambisi ya, seperti itu. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap ya, ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Tetap positive thinking
Ya, jangan overthinking. Overthinking itu akan menyusahkan diri kita sendiri, dan positif pada Sang Maha Kuasa, bersandar pada Yang Maha Kuasa. Semoga kalian di file kedua ini, kalau memang kalian masih menginginkan kebersamaan dia bersama dia, entah dalam cinta, entah dalam apapun, itu adalah hak kalian. Semoga disemogakan ya. Oke, apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah putus? Tidak, dia belum punya pengganti siapapun, tapi dia menginginkan lembaran baru bersama kamu dengan melupakan masa lalu. Insya Allah tetap bersabar, bersandar, meminta dan bermohon kepada Sang Maha Kuasa. Segala sesuatu Allah Maha tahu ya. Makanya di sini terlihat dia akan dipersatukan, kalian akan dipersatukan walaupun sudah jeda, akan dihubungkan kembali ya. Oke, file 2. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye. Oke, masih bersama aku Desmond Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah kalian putus atau terpisah? Oke, di file yang ketiga, di sini ada bunga warna oranye. Ingat ya, ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu apapun maknanya. Ya, oke. File yang ketiga, nggak terlihat ya. File 3 yang mana, Des? File 1 yang mana, Des? Dah ya. Oke. Apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah kalian putus? Kita akan shuffle, fokus. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih Kondes mengucapkan ya, dan terima kasih sudah berkenan mampir di channel ataupun tetap standby di channel Kondes, mengklik video ini ya. Semoga bermanfaat video ini untuk sahabat semua ya. Terima kasih. Jangan lupa likes-nya, komennya sebanyak-banyaknya. Walaupun Kondes tidak membalas, tapi Kondes akan membaca ya. Seperti itu, dan berdoa untuk kalian agar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Oke, apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya setelah putus? Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terbalik ini ya, ini terbalik. Oke, kita sama-sama pilih file 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa lalu, 7 of Swords. Ada 3 of Cup. Iya. Seiring waktu ya, pergerakan cepat ke depan. Ada apa dengan kalian? Udah ada rasa ketakutan kah? Atau rasa ragu-ragu kah? Atau dak dik gemeter ya? Gimana ya, Des, hasilnya kita lihat ya. Apapun hasil dari atau barang kartu ini adalah prediksi ya, bisa resonan bisa tidak, karena ini adalah general reading, jadi energi ditarik secara acak ya dari segala berbagai penjuru di mana kalian menemukan video ini. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kalian tadi melihat ada yang terbuka, oh ya, ini ada X of Cup. Kita lihat ada 4 of Cup. Masa lalu selalu menghantui dia. Masa lalu belum bisa move on dari masa lalu. Iya ya, tentang orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Orang masa lalu yang memiliki orang ketiga seiring waktu ya. Akhirnya dia meninggalkan hubungan ini, tapi jujur dia masih bertahan dengan cintanya kepada kamu. Maksudnya gimana, Nes? Ini adalah kamu
Di sisi lain ini juga mempunyai orang masa lalu, dan ini juga masa lalu dia itu adalah kamu, kan kamu sudah diputus ya, kamu jadi orang masa lalu. Di sini ada orang ketiga masuk, ada cinta segitiga, artinya dia udah ada yang lain, iya ya, seiring waktu ya. Tapi kemudian dia meninggalkan hubungan ini karena dia masih bertahan buat kamu. Cintanya masih ada, masih digenggamnya, masih dipeluknya, masih ada di atas kepalanya, sampai tidak mau kehilangan perasaan cinta ini ke kamu. Walaupun ini bisa vice versa ya, ini bisa kamu yang sudah ada orang ketiga, tetapi kamu tidak bisa melupakan dia, seperti itu. Kamu masih cinta sama dia, begitu loh. Walaupun kamu sebetulnya sudah meninggalkan dia, dan dia masa lalu. Ini kalau kita membahas kamu ya, tapi ini kita membahas dia saja ya. Masih ada cinta buat kamu, masih ada pertahanan cinta di hatinya, walaupun entah kamu entah dia udah ada orang ketiga gitu loh, ada penggantinya gitu. Tapi seiring waktu dia akan meninggalkan orang ini, akan meninggalkan pasangan ketiga ini, meninggalkan hubungan triparti ini. Kenapa? Karena dia masih bertahan untuk kamu, hatinya. Dia mempunyai orang masa lalu, kemudian dipertemukan dengan kamu dan menjalin sebuah hubungan cinta. Kemudian kamu juga menjadi masa lalunya. Kamu bertanya tentang orang ketiga atau orang lain di hatinya? Iya, ada. Tapi seiring waktu dia akan meninggalkan hubungan ini. Ya, akan meninggalkan hubungan tripartinya dengan yang lain. Karena apa? Dia nggak bisa move on. Dia masih bertahan untuk kamu. Ini yang ada di hatinya adalah ini. Kamu ya, dia akan meninggalkan hubungan barunya. Apakah dia sudah punya penggantimu di hatinya? Iya, sudah. Tetapi seiring waktu dia akan meninggalkan hubungan dengan pengganti kamu ini, karena jujur dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Boleh jujur, boleh tidak ya. Ini ada di hati yang paling dalam, masih bertahan untuk kamu, seperti itu. Kita akan lihat klarifikasinya. Iya, kita akan lihat apakah benar dia masih bertahan buat kamu, masih mencintai kamu walaupun kamu sudah masa lalunya. Kamu baru diputus berapa hari sih? 2 hari, 3 hari, atau 1 tahun, atau sudah bertahun-tahun itu. Tetapi dia benar-benar masih ada perasaan untuk kamu. Bukan perasaan, tapi bertahan. Apakah dia berharap satu saat nanti bisa ketemu lagi atau bisa bersama lagi? Kita akan lihat ya. Ada kebahagiaan bersama kamu, itu ada kebahagiaan tersendiri, dan dia di sini berhati-hati ya untuk tetap menjaga perasaan kamu. Dia ingin mengawali semuanya. Konyol memang ya, sebuah kekonyolan. Sudah putus, sudah punya pengganti, tetapi masih menginginkan mengawali dengan hati-hati sekali. Seandainya kalian bisa bersama lagi, dia akan lebih hati-hati, tidak seperti yang kemarin. Kita lihat, karena dia mempunyai cinta yang besar buat kamu, sayang yang besar. Seiring waktu dia merasakan bahwa dia itu mencintai kamu yang sesungguhnya, bukan sama orang baru atau bukan orang dengan masa lalu. Kamu adalah orang masa lalu kedua ya, setelah masa lalu dia ketemu kamu, kemudian kamu jadi masa lalu, kemudian ada orang baru, kemudian dia meninggalkan orang baru ini karena dia masih cinta. Klarifikasinya, dia ingin mengawali semuanya sama kamu lebih baik ya. Konyol kan, sepertinya memang konyol itu, udah putus gitu loh. Atau kamu yang sudah punya pasangan yang lain tapi kamu belum bisa move on dari dia. Dan ini kita bicara tentang dia kembali. Dia akan berhati-hati, dia akan memberikan cinta ini ke kamu kembali karena dia memang mencintai. Amin, aminin dong, amin. Tapi aku udah gak mau sama dia. Ya paling tidak kamu bisa tahu ini loh perasaan dia. Akan ada peluang di sini ya, seandainya ada peluang buat dia, kesempatan. Dia ingin membangun sebuah rumah tangga dengan kamu.
Mungkin kalian kemarin terputus karena kalian selalu meminta kepastian, atau dia yang selalu cuek, selalu nggak peduli, seperti orang yang nggak ada romantisnya, membuat kamu tuh galau, membuat kamu tuh bingung. Akhirnya ya uring-uringan sendiri, maunya gimana sih gitu ya. Karena kamu maunya kan ada komitmen, maunya kamu tuh bicara yang sejujurnya tentang hubungan ini mau bagaimana. Tapi kamu nggak pernah mendapatkan. Orang cinta seperti nggak cinta gitu loh dianya itu. Tapi dia endingnya kan jujur, endingnya dia jujur dalam klarifikasinya bahwa dia masih bertahan sama kamu diputus, dia punya yang baru, tapi tetap dia nggak bisa move on dari kamu, dan dia akan memberikan cinta ini ke kamu kembali. Memang sebuah kekonyolan ya, namanya ludah dijilat kembali. Ludah yang dia jilat kembali ini kamu bisa aja, karena memang jujur ya, cintanya ada buat kamu, dan dia mau minta kesempatan kembali. Dia akan membuktikan cintanya yang besar ini memiliki sebuah rumah tangga. Insya Allah di sini ada cinta yang besar, ada cinta tulus dari dasar hati yang paling dalam, dan cinta karena Allah. Dia juga berdoanya tuh kalau jodoh ndak kemana gitu loh ya, berharap dalam doanya tuh selalu ada kamu dalam doanya. Cinta karena Allah. Menyakitkan ya Des, ya menyakitkan, diputus tapi masih cinta, padahal kamu belum mau putus kan, atau sebaliknya kamu mutusin dia tapi sebetulnya jujur kamu masih mencintai dia, tetapi karena kamu tuh dalam posisi bingung ya, dia tuh cinta apa enggak sih sama aku, kok nggak ada manis-manisnya, kok nggak ada romantisnya, kok nggak ada kepeduliannya sama sekali, ya kan? Di chat marah, di telepon marah, tanya ini marah, minta itu marah. Tapi akan kembali kalian menjadi sebuah rumah tangga karena kalian berdua memiliki cinta yang tulus ya. Insya Allah diberikan kesempatan ya. Tapi kalau yang sudah menikah ya jangan, kamu harus bertahan pada komitmen kamu dengan pasangan baru kamu ya. 17 ya, ini adalah modernisasi, sebuah perubahan. Ini bisa jadi kamu akan dipertemukan di tanggal 17 ya. 17 kapan Des? Tahun depan, bulan depan, intinya di angka 17, di tanggal 17 di bulan 8 ya. Menerima dan memberi ya, itulah seharusnya hubungan tuh, menerima dan memberi. Jangan memberi aja, menerima aja, itu namanya tidak takes and give. Cinta kalian mengambang, iya mengambang karena sifat dia yang cuek, atau kamu yang cuek. dia yang kayak butuh gak butuh gitu, padahal cintanya benar-benar terlihat di sini kan. Dia sudah ada pasangan, ini bisa buat kamu, buat dia ya, yang sudah punya pasangan, kamu atau dia gitu ya, seperti itu. Mungkin status dia yang nggak pernah dijujurkan kepada kamu, sebetulnya Musa menikah tapi ngakunya duda, masih ada hubungan cuman bisa ranjang, ngakunya sudah duda. Kalau sudah seperti itu, kamu mending dipikirkan lagi, jangan maju terus, tapi pikirkan kembali. Selalu mengucapkan puji syukur pada nikmatan. Ini buat kamu ya. Ini bisa kamu, bisa dia yang sudah mempunyai pasangan. Kalau kamu sudah punya pasangan, ya udah cut aja. Walaupun dia mencintai kamu tulus, cut aja. Karena apa? Kamu sudah komitmen pernikahan itu bukan main-main ya. Seperti itu. Kalau kalian sudah menikah, nah di sini ada rumah tangga juga. Bisa jadi dia yang sudah menikah, tapi dia masih mencintai kamu. Mundur kamu ya. Tapi aku cinta Nes. Walaupun kaum Adam itu boleh menikah 1 kali, tapi siapa sih yang mau berbagi kasih ya? Tapi aku cinta Nes. Ya kalau memang kalian sudah memutuskan menerima dia sudah mempunyai pasangan hidup, terus kalian pingin bersama dia, ya nggak apa-apa. Tapi kan ada resiko, dan kamu harus berani menerima resiko itu ya. Oke, kalau kamu yang punya komitmen, kamu feminim, Kondes minta, Kondes mohon, Kondes sarankan untuk cut, potong, benar-benar potong, jangan dilanjutkan. Itu hubungan terlarang buat kita, buat seorang feminim ya. Oke. Ingat, hukum tebar itu masih berlaku ya.
Tapi kan aku udah bisa ranjang, Des. Maksudnya gini, Des. Aku tuh udah ditalak sama suami aku. Tapi dia nggak mau memberikan sebuah keputusan untuk cerai secara pengadilan agama. Bagaimana, Des? Ada yang bertanya seperti itu. Cobalah kamu untuk berusaha mengajukan gugat kalau memang kamu sudah yakin untuk berpisah dengan dia. Iya, Des, aku tuh udah nggak ingin sama dia karena terlalu luka sama suami aku itu. Tapi aku cuma ditalak saja dan memang udah seharusnya benar-benar talak cerai ya, Des. Tapi di pengadilan aku belum bisa berani karena aku masih memikirkan anak-anak. Misalkan seperti itu. Harus tegas kamu ya. Kalau kamu memang cinta dia, ya kamu juga harus tegas. Tetapi kalau kamu masih mencintai suami kamu atau calon mantan suami kamu, cut saja dia dan kalian bisa menikah kembali atau rujuk. Itu ya jawaban buat sahabat kita yang mempertanyakan. Saya udah bisa ranjang deh, saya bertemu dengan seorang cowok duda dan saya mencintai dia. Kami sudah terhubung dengan dia dan kemudian setelah dia tahu saya masih punya pasangan, saya diputuskan atau karena memang kami atau tidak sama prinsip, beda prinsip jauh. Hidup buat senang, hidup buat bahagia. Cintailah diri kamu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain kalau kamu sendiri belum bisa mencintai dirimu sendiri? Itu yang harus kalian camkan. Paham ya? Oke. Maaf, Gondes agak tegas. Gondes gak suka kalau masih punya hubungan dengan yang satu tapi udah menjalin hubungan dengan yang lain. Kalau kamu ingin menjalin hubungan sama dia, selesaikan dulu masalah kamu dengan pasangan kamu, baru membuka lembaran baru sama dia. Oke, ya. File 1, file 2, file 3, file cuma file 3, Gondes ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Hidup ini butuh pembelajaran. Kita ambil hikmahnya di dalam sela-sela perbedaan prinsip apapun pertengkaran. Jangan langsung memutuskan bahwa dia A, bahwa dia negatif, atau jangan. Tapi kita ambil pembelajaran buat diri kita sendiri bahwa semuanya mengandung sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan ya. Oke. Ada kesalahan, ada ambil Gondes taruh tentang hati dan jiwa. Tetap optimis, tetap bersabar, tetap menjadikan seorang yang baik, tetap bersyukur dalam segala keadaan dan tetap jangan pernah tinggalkan kewajiban kamu sebagai umatnya. Ya, pujilah Allah, pujilah Tuhanmu ya, dan jangan lupa bersyukur kepadanya karena Allah Sang Maha Pemilik alam semesta yang mempunyai kekuasaan sempurna. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.